Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi penerapan ekonomi dalam diferensial fungsi sederhana, khususnya untuk materi biaya marginal dan juga penerimaan marginal. Sebelumnya, untuk kelompok 2 ini ada Ahmad Syarif, ada Disti Nur Khalifah, ada Muhammad Jamaluddin Sebayang, ada Salma Fauziah, dan juga Selomita Joana Siregar. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai biaya marginal. Nah, biaya marginal itu apa sih? Nah, jadi biaya marginal ini ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F Q, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya MC sama dengan C sama dengan DC per DQ. Pada kasus 46, di sini ada biaya total yang dimana C sama dengan F dan kurung Q sama dengan Q aksen dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 4, dan biaya marginalnya MC sama dengan CQ sama dengan DC per DQ sama dengan 3Q2 dikurang 6Q ditambah 4. Pada umumnya, fungsi biaya total yang non-linear berbentuk fungsi kubik, sehingga fungsi biaya marginalnya berbentuk fungsi kuadrat. Dalam hal demikian, seperti ditunjukkan oleh kasus pada ini, kurva biaya marginal atau MC selalu mencapai minimumnya tepat pada saat kurva biaya total atau MC berada pada posisi titik beloknya. Pada kurva kita dapat melihat bahwa garis dari kiri ke kanan atau yang bisa dibilang dengan garis dengan tanda panah ke arah kanan yang berada di bawah, di bagian bawah, merupakan Q atau quantity atau kuantitas, atau bisa dibilang juga dengan jumlah produk. Sedangkan garis ke atas itu merupakan C atau cost atau biaya total atau total cost, dan MC atau marginal cost yang berarti biaya marginal. Terlepas dari adanya kurva tersebut, saya ingin meluruskan bahwa kurva tersebut berhubungan dengan kasus 46 yang telah dibuka penjelasannya oleh teman saya tadi. Kasus 46 yaitu biaya total sama dengan C sama dengan FQ sama dengan Q aksen dikurangi 3Q pangkat 2 plus 4Q plus 4. Dan di sini saya ingin meluruskan bahwasanya Q aksen yang ada pada biaya total kasus 46 ini itu sebenarnya salah. Karena pembahasan pada buku yang dijadikan sebagai acuan pada penjelasan kali ini itu pada pembahasan yang di bagian bawahnya ya, yang di sebelah kurva tersebut C sama dengan Q pangkat 3. Nah, jadi tidak relevan dengan pembukaan penjelasan kasus 46 yang ada di atasnya tadi, ada yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu Q aksen. Jadi Q aksen itu salah, teman-teman. Yang benar itu Q pangkat 3. Nah, pada kasus 46 ini biaya total yaitu C sama dengan FQ sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q pangkat 2 plus 4Q plus 4. Dan untuk biaya marginalnya yaitu MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 6Q plus 4. Nah, masuk ke pembahasan yang lebih rinci di bagian bawahnya yang di sebelah kurva ini, di bagian slide ini, yaitu C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q pangkat 2 plus 4Q plus 4. Nah, MC seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di awal-awal tadi sudah dijelaskan bahwasanya rumus dari MC atau marginal cost atau biaya marginal ini sama dengan C aksen, yang berarti turunan dari biaya total tersebut. Turunannya ya, MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Nah, MC sama dengan C aksen sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 6Q plus 4. Nah, 3Q pangkat 2 nya ini didapat dari mana? Didapat dari turunan Q pangkat 3, karena dirumuskan berdasarkan kaidah diferensiasi fungsi pangkat. Karena Q pangkat 3 itu Q sebagai
X dan 3 sebagai N. Sedangkan rumus untuk diferensiasi fungsi pangkat yaitu N X pangkat N dikurangi 1. Jadi N dimana pangkat 3 tersebut, angka 3-nya itu dikurangi 1, jadi pangkat 2 saja. Sedangkan 3-nya juga dialihkan ke bawah, jadi 3Q pangkat 2. 3-nya didapat dari pangkat 3 yang sebelumnya hanya Q3, hanya Q pangkat 3, jadi 3Q. Nah, pangkat 2-nya itu didapat dari 3 dikurangi 1 berdasarkan rumus diferensiasi fungsi pangkat, gitu kan. Nah, dikurangi 6Q. Nah, 6Q dapat dari mana? 6Q didapat dari yang tadi, yang di biaya total tadi kan ada 3Q pangkat 2. Nah, diturunkan menjadi 6Q. Karena di situ berdasarkan kaidah turunan juga, di mana pangkatnya itu dikalikan dengan konstanta yang ada pada koefisien tersebut. Dan konstanta yang ada pada koefisien 3Q pangkat 2 itu kan 3. 3 dikali 2 jadi 6. Sedangkan 2-nya kan tadi pangkat 2-nya itu dikurangi 1. Jadi hanya 1 Q saja tanpa ada Q pangkat 1. Enggak ada. Jadi Q doang. 6Q plus 4. Nah, 4-nya ini dapat dari mana? 4-nya ini bukan 4 yang di atas tadi ya. Bukan 4 yang 4Q plus 4. Yang 4 di belakang 4Q itu bukan. Jadi 4 ini didapat dari 4Q tadi. 4Q tadi yang diturunkan menjadi 4. Karena berdasarkan kaidah diferensiasi atau kaidah turunan itu, angka yang koefisien atau koefisien yang memiliki konstanta dan variabel itu Q pangkat 1. Anggaplah Q pangkat 1. 1 dikurangi 1 0 kan? Ya sudah, Q-nya menghilang. Jadi hanya 4 di situ. Ataupun misalnya Q itu pangkat 0, ya berarti berdasarkan kaidah ya matematika, yang sesuatu yang berpangkat 0 itu sama dengan 1 kan? Oleh karenanya 4 dikali 1 4. Nah, turun lagi ke bawahnya. Sekarang ada MC aksen. MC aksen sama dengan si aksen. Karena sebelumnya tadi MC sama dengan si aksen. Jadi ketika MC diaksenkan lagi, jadi sama dengan si aksen. MC aksen sama dengan si aksen sama dengan 6Q dikurangi 6. 6Q-nya itu didapat dari mana? Sama halnya seperti yang telah saya jelaskan tadi, 6Q itu didapat dari 3Q pangkat 2. Namun ini bedanya 3Q pangkat 2 yang telah saya jelaskan tadi, bukan 3Q pangkat 2 yang sebelumnya lagi tadi, gitu kan. Sebelumnya lagi tadi yang mana itu? Sebelumnya inilah, gitu kan. 3Q pangkat 2. 6-nya itu didapat dari 3 dikali 2. 2-nya itu didapat dari mana? 2-nya didapat dari pangkat tersebut. Pangkatnya kan pangkat 2. 3 dikali 2 6. Sedangkan pangkatnya itu kan berdasarkan kaidah diferensiasi kan pangkatnya dikurangi 1 kan, 2 dikurangi 1 jadi Q saja, jadi 6Q. 3 dikali 2 6 Q pangkat 1. Pangkat 1 didapat dari 2 dikurangi 1, gitu kan. 6-nya, nah sekarang dikurangi 6. 6-nya didapat dari mana? 6-nya ini merupakan turunan dari 6Q. 6Q yang sebelumnya tadi, yang bukan sebelumnya saya jelaskan itu, bukan. Tapi yang tadi, yang MC, yang masih bentuk MC, yang masih si aksen. Nah, sekarang kan ini yang saya jelaskan si aksen. Nah, sudah. Cukup sampai situ. Selanjutnya itu ada MC minimum atau biaya marginal minimum jika MC aksen sama dengan 0. MC aksen sama dengan 0. Dikurangi 6Q dikurangi 6. Tadi kan si MC aksennya itu sama dengan si aksen sama dengan 6Q dikurangi 6. Nah, kalau minimum kan berarti 0. MC-nya itu 0. Jadi 0 dikurangi 6Q dikurangi 6 sama dengan 0. Untuk mencari Q-nya berapa ini berarti? Untuk mendapatkan Q-nya ini supaya 6Q dikurangi 6 ini menjadi 0, Q-nya harus berapa? Didapatlah Q-nya 1 karena 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0, benar kan? Nah, Q pun sudah didapatkan, Q-nya sama dengan 1. Nah, Q-nya ini dimasukkan kepada persamaan fungsi yang telah
dijelaskan oleh teman saya pada pembukaan kasus 46 tadi, yaitu biaya total dan biaya marginal. Nah, di sini saya akan masukkan ke biaya marginal dulu atau MC, yaitu tadi kan persamaan awalnya untuk biaya marginalnya itu 3Q pangkat 2 dikurangi 6Q plus 4. Dimasukin satunya tadi untuk Q-nya kan MC sama dengan 3Q pangkat 2, Q-nya 1. Jadi 3 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 6 dikali Q. Q-nya berapa? Q-nya kan tadi 1. 6 dikali 1, 6 ditambah 4. Dihasilkan 3 dikali 1, 3. 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. Min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Jadi untuk biaya marginalnya 1. Dan untuk biaya totalnya dimasukin juga tadi Q-nya kan 1. Untuk persamaannya tadi di awal Q, untuk C-nya itu persamaan awalnya tadi Q pangkat 3 dikurangi 3Q pangkat 2 plus 4Q plus 4. Dimasukin 1 di Q-nya, jadi Q pangkat 3, Q-nya tadi 1, jadi 1 pangkat 3 dikurangi 3Q pangkat 2, Q-nya tadi 1, jadi 3 dikali 1 pangkat 2 plus 4Q. Q-nya tadi berapa? 1. 4 dikali 1 plus 4. 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikurangi 3 dikali 1, 3. 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Min 2 ditambah 4, 2. 2 ditambah 4, 6. Dihasilkanlah dan dapatlah hasilnya untuk biaya totalnya yaitu 6. Nah, pada kurvanya ini kan ada angka 1, 4, dan 6 pada bagian garis ke atas atau bagian C, di bagian C, dan MC-nya C itu cost kan, biaya total, atau MC-nya biaya marginal. MC-nya itu marginal cost kan. Ada 1, 4, dan 6. 6-nya ini didapat dari hasil tadi yang telah saya jelaskan semuanya. 4-nya itu awal tadi, awal yang ada di ujung, awal yang ada di ujung bagian C dan MC-nya. Kan di bagian persamaannya tadi itu C-nya sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q pangkat 2 plus 4Q plus 4. Nah, 4-nya itu 4. MC-nya gitu juga kan tadi, 4 juga ujungnya. Nah, untuk di bagian garis C itu pada kurvanya, makanya dari titik yang 4 belok ke arah yang bagian 6. 6-nya kan tadi untuk bagian yang hasil terakhir tadi kan, ke bagian atas. Nah, untuk MC-nya kan tadi telah didapatkan bahwasannya Q-nya 1, dan hasil dari MC pada saat Q-nya itu dimasukkan untuk persamaan MC-nya didapatkan 1 kan untuk hasil yang tadi. Nah, melengkung deh tuh dari bagian 4, dari titik 4 melengkung ke bagian bawah ke menemui ke 1 itu melengkung lagi begitu. Penerimaan marginal. Penerimaan marginal atau marginal revenue atau bisa disingkat MR adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau yang terjual. Nah, secara matematik, fungsi penerimaan marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi penerimaan total. Nah, jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan F, Q, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya adalah sebagai berikut. MC sama dengan C sama dengan DR per DQ. Karena fungsi penerimaan total yang non-linear pada umumnya berbentuk fungsi kuadrat atau parabolik, fungsi penerimaan marginalnya akan berbentuk fungsi linear. Kurva penerimaan marginal atau MR selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva penerimaan total atau R berada pada posisi puncaknya. Sekarang kita masuk ke kasus 47. Andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditujukan oleh P sama dengan 16 minus 2Q. Nah, di sini saya akan bahas sama halnya seperti pembahasan kasus 46. Ini hanya beda di bagian huruf belakangnya. Kan tadi C, ini jadi R karena C tadi untuk cost atau biaya, dan sekarang ini revenue. R itu revenue. Revenue artinya penerimaan marginal. Jadi MR sama dengan rumus yang sebelumnya sih.
MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ. Jadi MR sama dengan R aksen sama dengan DR dibagi DQ. Nah, yang tadi dijelaskan oleh teman saya itu sebenarnya salah. Rumusnya itu bukan lagi MC sama dengan NC aksen. Intinya sih sama saja, tapi ini kan pakai R. Jadi yang benar itu MR sama dengan R aksen. Oke. Nah, di situ kan ada kurva juga. Nanti saya akan jelaskan kurvanya bagaimana. Saya akan membahas dulu ini bagaimana nantinya untuk hasil dari R atau penerimaan marginalnya. Nah, telah diketahui bahwasanya P itu price. P itu price, oke? Q quantity, R revenue, M marginal, MR marginal revenue, penerimaan marginal. Nah, untuk R-nya saja ini, R-nya kan revenue. Revenue-nya itu maksudnya untuk penerimaan total gitu. Nah, di sini dijelaskan R tadi kan untuk persamaannya kan P sama dengan 16 dikurangi 2Q. Nah, masuk ke bagian penerimaan totalnya itu R sama dengan P dikali Q sama dengan FQ sama dengan 16Q dikurangi 2Q pangkat 2. Nah, 16Q dikurangi 2Q pangkat 2 ini didapat dari kasus 47 ini, bahwasanya R-nya itu telah dijelaskan di kurvanya itu adalah sama dengan 16Q dikurangi 2Q pangkat 2. Nah, untuk penerimaan marginalnya bagaimana? Nah, penerimaan marginalnya itu kan sudah harus disesuaikan dengan rumusnya gitu kan. MR sama dengan R aksen sama dengan 16 dikurangi 4Q. 16-nya dapat dari mana? Dari turunan tadi kan, 16Q. Awalnya kan 16Q. Jadi 16 saja diturunkan kan. Dikurangi 4Q. 4Q dapat dari mana? 4Q didapat dari 2Q pangkat 2 tadi yang diturunkan menjadi 4Q. 2 dikali 2Q pangkat 2 nya itu dikurang 1, jadi Q doang. 2 dikali 2 4Q deh dapat. Seperti yang diketahui bahwa penerimaan marginal itu kan untuk minimumnya itu harus 0 kan. Nah, untuk mendapatkan berapa Q-nya itu yang telah saya sebutkan tadi, Q-nya sama dengan 4, harus dimasukkan ke bagian persamaan R aksen. 16 dikurangi 4Q sama dengan 0. Bagaimana mendapatkan 0 dari 16 dikurangi 4Q? 16 dikurangi 4 dikali 4. Oleh karenanya Q-nya sama dengan 4, karena Q yang 4 tadi dimasukkan ke 4Q di persamaan R aksen. R aksennya tadi 16 dikurangi 4Q. Q-nya 4, jadi 4 kali 4 16. 16 dikurang 16 0. Didapatlah penerimaan marginal jika minimum gitu kan 0. Q-nya 4. Dimasukkan ke persamaan awal tadi yang saya jelaskan untuk andaikan fungsi permintaan gitu kan. Fungsi permintaan barangnya itu tadi P-nya itu sama dengan 16 dikurangi 2Q. Nah, Q-nya kan tadi 4. Dimasukin itu. P sama dengan 16 dikurangi 2 dikali 4. 16 dikurang 8 sama dengan 8. Nah, untuk bagian hasil penerimaan totalnya bagaimana? Dimasukin lagi di 4-nya. R atau revenue atau total revenue-nya sama dengan, kan tadi di awal sudah saya jelaskan 16Q dikurangi 2Q pangkat 2. Q-nya tadi sudah dapat 4. 16Q 16 dikali 4 dikurangi 2Q pangkat 2. Q-nya tadi berapa? 4. 2 dikali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16. 2 dikali 16 sama dengan 32. 16 dikali 4 sama dengan 64. R sama dengan 64 dikurangi 32 sama dengan 32. Nah, sekarang seperti yang bisa Anda lihat, terdapat kurva di bagian samping itu. Untuk yang mengarah ke atas itu price, revenue, dan marginal revenue atau penerimaan marginal, dan penerimaan total, dan price atau harga kan. Dan di garis bawahnya itu ada bagian quantity atau jumlah gitu kan. Kenapa melengkung? Melengkung karena
pada umumnya berbentuk fungsi kuadrat parabolik. Oleh karenanya melengkung-melengkung begitu kan bentuknya. Nah, di situ di bagian garis P, R, dan MR tersebut yang ke atas itu ada angka 8, 16, 32. Angka 8 didapat dari awal tadi. Awalnya itu kan tadi untuk P-nya itu kan 16 dikurangi 2Q, sedangkan Q itu diketahui 4 kan. Oleh karenanya di bagian bawahnya juga ada 4 dan 8 kan. 4 kan sudah diketahui tadi kan, untuk bagian Q-nya 4. 16 dikurangi 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, makanya ada angka 8 di bagian garis P, R, MR-nya. Nah, selanjutnya untuk angka 16 ini ada di bagian persamaan-persamaan tadi. Persamaan fungsi permintaan tadi ada angka 16-nya. Jadi untuk awalan memang ada angka 16. Dan penerimaan totalnya juga begitu. Ada angka 16. 16Q dikurangi 2Q pangkat 2 gitu kan. Nah, untuk bagian atasnya kan ada angka 32 tuh. Angka 32 itu didapat dari mana? Angka 32 didapat dari hasil penerimaan marginal yang telah saya hitung tadi. Jadi 64 dikurangi 32 sama dengan 32. Kenapa garisnya melengkung dari bagian 0 ke 8? Ya karena penerimaan marginal itu selalu dikaitkan dengan penerimaan secara minimum, yaitu 0. Oleh karena itu 0 dilengkungkan di bagian atas ke arah angka 32 itu, dilengkungkan lagi ke bagian bawah 8. Kok ke bagian 8? Nah, kenapa 8? Karena di bagian fungsi permintaannya itu kan Q-nya 4. Fungsi permintaannya tadi 16 dikurangi 2Q. 2Q sama dengan 2 dikali 4. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Jadi gitu deh. Gitu. Jadi P, R, M, R dan Q untuk di bagian kurva. Itulah komponen-komponennya kan. Nah, oke. Baik, itulah presentasi dari kelompok 2 kali ini. Mohon maaf jika banyak salah kata dan banyak sekali yang kurang paham. Mungkin boleh ditanyakan kembali kepada kelompok kami. Oleh karena itu saya tutup penjelasan dari kelompok 2 untuk materi penerimaan marginal dan biaya marginal, MC dan MR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.